Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu 14 setelah Trinitatis 10 September 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Kita bernyanyi dari nomor 586 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar hidup kami dan bahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Tuhan dari titah pertama sampai dengan keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah yang lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Semua
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah firman Tuhan, epistel minggu ini yang tertulis pada Matius 18, dimulai dengan pasal 15 sampai dengan 20. Kita membacanya secara responsoria. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi
Jika ia tidak mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung kepada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula ia di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi, dan hidup yang kekal. Amin.
sangat indah bunyi Tuhan penciptaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak mendengarkan warta gereja kita hari Minggu 10 September 2023. Selamat datang, selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di AKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, anak lahir. Pada hari Rabu 6 September 2023, telah lahir seorang putri bagi keluarga T. Manurung, Ibu Sandra Borusiombing, alamat Jalan Bata Merah, Kulim, Sektor Pintu Angin, Sukaterus, anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat meninggal. Pada hari Senin 4 September 2023 telah meninggal dunia Bapak Datar Simanjunta, Opu Aymar, umur 69 tahun, suami dari Ibu A. Boru Siregar, alamat Jalan Setiabudi, Gang Gemuruh nomor 7, Sektor Rintis. Pada hari Jumat 8 September 2023 telah meninggal dunia Ibu Restaulan Boru Simanung Khalid, Opu Helmi, umur 82 tahun, alamat Jalan Rokan, Gang Setia, nomor 36, Sektor Rintis. Minggu hari ini diadakan kebaktian di rumah duka, masuk pukul 10 WIB, dipimpin oleh Guru Huria, Guru Darmot Sitompul. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, rapat pembentukan kepanitiaan. Dalam rangka pembentukan panitia Pesta Gotilon, puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan AKBP tahun 2023 dan penggalangan dana pembangunan gereja yang akan dilaksanakan pada hari Senin 11 September 2023 pukul 19 WIB bertempat di gereja. Maka gereja kita mengundang Bapak Ibu Parhalado AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, Panitia Pembangunan, Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia beserta pengurus seksi. Utusan masing-masing sektor 2 orang, 1 orang Bapak dan 1 orang Ibu. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Yang keempat, program pembangunan konsistori dan selasar gereja. Gereja kita telah menerima sumbangan dari yang pertama keluarga Jepri Gultom Boru Simbolon, alamat Jalan Damai, Sektor Pengayoman, 10 kotak granit senilai 2.800.000. Yang kedua keluarga Opu Teresia Gultom Boru Papahan, alamat Jalan Damai, Sektor Pengayoman, 10 kotak granit 2.800.000. Yang ketiga keluarga Antonius Partogi O. Sihotang SE, Deborah T. Boru Siregar ST, Sektor Pekanbaru Tongam, 4 kotak granit senilai 1.200.000. 4 pengumuman lansia 1 unit AC split X GRI setengah PK senilai 3.500.000. Yang kelima keluarga JM Sagala SE, Sektor Padang Bulan 1, 1 unit AC X GRI setengah PK. Yang keenam keluarga Helena, Sektor Wonorejo, 1 unit AC X GRI setengah PK. Yang ketujuh Aldo dan Dion, alamat Grand Home Sepakat, Sektor Padang Bulan 3, 1 juta rupiah untuk pembelian granit. Yang kedelapan keluarga Sitompul Boru Nenggolan, Sektor Pando Permai, 5 kotak granit 1.400.000. Kesembilan keluarga John S. Yahan Boru Penjahitan, Sektor Labu Baru Timur, 5 kotak granit 1.400.000. Yang ke-10 keluarga B. Siboya Boru Tajulu, granit dari Sektor Padang Bulan 2 senilai 2 juta rupiah. Yang ke-11 keluarga Opu Panesa Sitompul Boru Tabarat, Sektor Labu Baru Timur, AC senilai 3.500.000. Yang 12 keluarga R. Sianturi Boru Tambun, granit dari Kompleks Gubernur senilai 1.400.000. Yang ke-13 keluarga Insinyur Rudi Situmorang, Dr. Rebecca Boru Sitorus, 1 pintu jati dari Sektor Padang Bulan 3 senilai 12.500.000. Majelis Gereja dan Panitia Pembangunan mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan.
Untuk kebutuhan AC telah mencukupi. Gereja kita masih membutuhkan granit lantai selasar yang berukuran 60 x 60 atau nilainya 1 kotak 280.000. Bagi jemaat yang ingin menyumbangkan dapat menghubungi panitia Bapak Insinyur S. Ginting, nomor HP tertera atau kepada Sintua Sektor. B. Suara Koinonia. Senam lansia. Pada hari Selasa 12 September 2023, senam osteoporosis pukul 7 WIB untuk lansia di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna biru. Berikutnya konven pelayan distrik 22 Riau. Pada hari Senin 11 September 2023 diadakan konven pelayan distrik 22 Riau pukul 10 WIB di AKBP Beringin Indah. Penghiburan. Minggu hari ini 10 September 2023 pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Nyonya D. Simanjuntak Boru Siregar atau Opu Aymar, Jalan Setiabudi, Gang Kemuru, Sektor Rintis, dipimpin oleh Pendeta Dedi F. Silaban STH. Diharapkan kehadiran Sektor Rintis untuk mengikuti penghiburan tersebut. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis AKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 10 sampai dengan 16 September 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 1, doa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Yang kedua, dana prestasi, penyerahan hadiah dana prestasi bantuan pendidik ke tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 September 2023 pukul 14 WIB setelah selesai ibadah tempat di gereja. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menaun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan pilihan kita. Kau
Kemudian kalau dia tidak mendengarkannya lagi, serahkan ke huria atau publik. Kalau tidak, anggaplah dia sebagai orang berdosa dan pemungut cukai. Saya katakan di pertanyaan sektor Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20 adalah firman Tuhan yang menjadi salah satu dasar huria. Karena Yesus memberikan otoritas kepada gereja supaya menjaga kekudusan dari jemaat, madalaton ruhut, parmahanion, pamicangon. Karena itu biarlah setiap kita melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan agar peka terhadap suara Tuhan, agar peka terhadap peringatan Tuhan, termasuk melalui kita. Bisa saja di satu sisi adalah kita dipakai Tuhan menjadi orang yang berani mengingatkan dan menegur orang lain, sehingga orang lain dapat menyadari akan kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan. Kita mungkin mengingat bagaimana Nabi Nathan dipanggil oleh Tuhan. Kemudian kepada Nabi Nathan Allah ingatkan akan Raja Daud yang telah melakukan kejahatan, dosa perzinahan, sampai hati membunuh suami dari Bathsheba yaitu Uria. Raja Daud merasa bahwa apa yang dilakukannya tersimpan rapi dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Saya pikir Nabi Nathan pasti bergumul untuk menegur seorang raja yang punya kuasa, dihormati. Dia pastinya bergumul, bisa saja Raja Daud berdalih atas kejahatan yang dilakukannya karena tidak ada saksi. Tapi dengan mengandalkan Tuhan, Nabi Nathan berani menegur Raja Daud dengan mengangkat sebuah ilustrasi. Dan Raja Daud menyimpulkan sendiri tentang hasil dari ilustrasi yang disampaikan oleh Nathan tersebut. Dan akhirnya Nathan berkata, orang kaya yang 3 itu, yang mengambil hak milik dari orang miskin itu, yang kau katakan pantas mati itu, itulah dirimu sendiri. Nathan berani menegur seorang raja yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kehormatan, yang dikenal oleh banyak orang. Tapi akhirnya Raja Daud menyadari dirinya bahwa dia ternyata sangat berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada kesalahan yang bisa ditutupi dari hadapan Tuhan. Mungkin kesalahannya tersimpan rapi dengan caranya mengatur strategi sehingga seolah-olah Uria mati itu bukan karena strategi yang dilakukannya. Tapi tidak ada kejahatan yang tersembunyi sekalipun yang dapat diselubungi di hadapan Tuhan. Nathan berani mengingatkan Raja Daud dan Raja Daud menyadari dirinya, menyadari kejahatan dan kesalahannya sehingga dia mau berbalik kepada Tuhan. Jika aku berkata kepada orang jahat itu, engkau pasti mati. Orang jahat itu mati di dalam kejahatannya. Tetapi ketika engkau sudah memperingatkannya, ingatlah engkau telah menyelamatkan nyawamu. Setiap orang sekali lagi terpanggil menjadi penjaga atas sesamanya tanpa harus menutupi kesalahan, tanpa harus menutupi kejahatan, tanpa pernah merasa sakit hati ketika seseorang menegur dengan kasih. Ketika kita sadar bahwa semuanya itu adalah demi kebaikan kita, maka tidak akan ada sakit hati, tidak akan ada usaha untuk menutupi kesalahan, tidak akan ada usaha untuk menutupi kejahatan. Saya katakan ada seorang ruasni Huria yang setelah anaknya menikah, kemudian dia berani datang. Bahkan ada juga seorang perhaladu yang berani mengatakannya. Dia datang ke konsistori dan mengatakan, Amang dan Inang Pendeta, biarkanlah anak saya kena hukum siasat penggembalaan dan siasat gereja. Karena cucu saya lahir bukan pada waktunya. Dia berani mengakui kesalahannya dari anaknya. Dia berani melakukan penyimpangan yang dilakukan oleh keluarganya tanpa menutupi kesalahan. RPPH-mu iana kokku dohot helaku sorang pahupuku so ditikina. Berani membongkar kejahatan bukan untuk mempermalukan. Masih ada jemaat berpikir RPP sehira napailahon hacit rohana tu pangulana, hacit rohana tu parhaladona. Sementara Tuhan Yesus yang mengatakan jauh ibana, ada secara pribadi, ada saksi, ada publik,
kalau tidak lakukan pengucilan, anggap sebagai orang yang berdosa, dohot si jalobeo. Tetapi bagaimana jika dia kembali? Kita pasti menerimanya. Ido asa adong ruas perguru di tonga-tonga ni Huria. Engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan, selagi masih ada kesempatan hari ini, jika engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu seperti pada waktu kegeraman. Selagi masih ada kesempatan, di situ kita dapat memperbaiki diri kita. Bolo ngasalpu be ari-ari, ngasalpu be kapartikian, ngadong be kesempatan lahu paubahon roha. Tinggal mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Amang inang sekali lagi menegur, mengingatkan, bukan persoalan yang mudah, tapi bukan persoalan yang mustahil untuk dilakukan. Setiap orang menjadi penjaga atas sesamanya, orang tua bagi anak-anaknya, bahkan orang tua menegur, mengingatkan dengan penuh kasih. Sutung mabir na toras tua kaya nakonna. Aduh kuida na toras nagabi hidiru tua kaya nakonna. Mabir molo muruk ya nakonna. Miris iba kalau melihat orang tua sendiri menjadi takut terhadap anak kandungnya sendiri. Perlu bawa sahala yang daripada Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh boleh saling mengingatkan. Anak-anak juga, pemuda remaja, kalaupun orang tuamu melakukan kesalahan, jangan pernah menghakiminya, ya, tapi tegurlah dengan kasih. Natoras ya nakon natoras, boydo saling masih paingotan di tonga-tongan ya kaparsauran supaya setiap persekutuan kita menjadi persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan, menyadari kesalahan, bertobat, meninggalkan masa lalu yang buruk, hidup dalam hidup yang baru. Tentu itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami adalah penjaga bagi sesama kami. Panggilan Tuhan, pengutusan Tuhan bagi setiap kami. Kami memahami bahwa itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tapi bukan pula hal yang mustahil kami lakukan. Karena Tuhan memampukan setiap kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Bapa, ketika kami mau mengingatkan, kami juga dapat menjaga diri kami untuk berlaku benar di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kami mendapat teguran dari sesama kami, ajar kami untuk menyadari apa yang harus kami perbaiki, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami menyadari banyak godaan yang kami hadapi selama kami hidup di dunia ini. Ajar kami untuk menguasai diri. Ajar kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dari anak-anak hingga orang dewasa, Tuhan yang memberkati mereka dalam perjalanan kehidupan, dalam suka duka proses pergumulan yang dihadapi, bahkan dari berkat-berkat yang mereka terima, biarlah itu mencari jalan kami untuk semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Menyadari apa yang kami terima adalah merupakan pemberian Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami juga mohon berkat-Mu, penyembuhan, pemulihan dari anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit menahun atau dalam proses pemulihan. Tuhan, Engkaulah yang menyempurnakan kesembuhan. Tabib di atas segala tabib yang berkuasa untuk memulihkan, kami mohon campur tangan Tuhan. Terlebih Engkau yang menjamah hatinya, imannya untuk tidak pernah berkurang kepada Tuhan, tetapi semakin teguh dan berharap Tuhan Engkau satu-satunya sumber penolong dalam kehidupan kami. Dan Engkau boleh memakai setiap kami untuk boleh saling menguatkan di tengah-tengah kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang berduka, Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Karena sumber penghiburan sejati adalah dari Tuhan.
Tuhan yang memampukan dan menguatkan mereka untuk melanjutkan hidup mereka bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan kami akan dikuatkan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Ajak
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.